dan Bapak Herbert ada bersama-sama dalam rangka untuk pelantikan hari ini. Nama saya Luther Pegoya, yang tempat tinggal dan pelayanan di Timika sama-sama dengan Bapak Sekretaris Wilayah, Bapak Sentek Pegomi. Kita berdua satu jemaat di Nasrani Timika. Saya senang dan bangga. Inarikan kalau walapi terhadap som malabok. Kita mau pinjam sedikit. Firman Tuhan hari ini kita akan dengar sesuai dengan tema yang diberikan ada di depan kita. Hari ini ada satu momen yang penting, satu kerinduan besar dalam jemaat di wilayah Pantai Selatan di Plaza Semarang. Ada satu kepercayaan yang besar ini akan diambil, dikerjakan, disiapkan secara baik. Maka firman ini sangat mendorong nasihat kita supaya kita bekerja dasar dari firman ini. Memang kita sendiri tahu bahwa pertemuan demi pertemuan gereja Injili di Indonesia, mulai dari konferensi umum, PPL demi PPL di setiap wilayah dan klasis, mereka taruh satu petunjuk bahwa satu pekerjaan ini yang sedang kita kerja, yang sedang kita berdoa, tetapi belum selesai, dan itu yang menjadi pegangan bagi setiap warga jemaat Gidi yang ada di klasis, yang ada di wilayah, yang ada di jemaat, bidang-bidang, baik kaum ibu, kaum bapak, pemuda, sekolah minggu, menjadi pegangan, menjadi satu peran penting di dalam gereja ini, supaya yang belum selesai, pekerjaan yang belum selesai, bagaimana selesai sebelum Yesus datang. Amin. Puji Tuhan. Itulah sebabnya tema dan subtema yang diambil di sana dikatakan Isakot Bekai, Isakot Kai. Saya coba cari pengertian tentang bahasa Muyumar ini apa? Bahasa lain. Saya sendiri belum tahu persis, karena saya orang tadi belum tahu bahasa. Baik, kira-kira Pak Paulus artinya apa ini? Satu hati, satu tujuan. Iya, luar biasa. Bapak Pendeta Ebola katakan satu hati, satu tujuan. Luar biasa. Kepal. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Allah, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tadi malam Bapak Inumi sudah mendorong menasihati kita di tengah-tengah suasana Paskah. Suasana Paskah ini kita sudah melewati persekutuan Paskah, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Lalu dalam suasana Paskah ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya bahwa ia benar bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya mereka percaya supaya berita Injil kebangkitan itu teruskan kepada orang lain. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada satu perintah. Perintah ini sumbernya langsung dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ia akan naik ke surga. Ia akan tinggalkan pekerjaan besar ini kepada mereka. Dan perintah ini, mau dan tidak, tolak atau terima, harus dijalankan. Maka Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema adalah perintah untuk memberitakan Injil. Injil kebenaran Allah. Injil kebenaran Allah yang benar harus didengar, harus diterima, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan, memiliki kepastian keselamatan untuk masuk surga. Itu tujuannya. Sehingga perintah ini Yesus tidak titipkan melalui orang. Yesus tidak titipkan pesan ini kepada orang lain untuk sampaikan kepada murid-muridnya, tetapi ia sendiri mengarahkan kepada mereka, murid-murid harus tunggu di Galilea. Di Galilea, supaya pesan yang penting ini harus diteruskan kepada mereka, adalah memberitakan Injil kepada orang lain. Dan sasarannya kepada 11 murid. 11 murid, mereka ada di sana. Dan sampaikan kepada mereka bahwa 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi kelihatan dua kelompok. Mereka yang percaya, mereka menyembah benar dia adalah anak Allah yang sudah bangkit. Tetapi mereka yang lain masih ragu-ragu. Benarkah ini Yesus yang bangkit? Benarkah Yesus yang pernah kita sama-sama? Mereka ragu-ragu. Padahal pernah mereka duduk bersama Yesus. Pernah mereka dengar semua apa yang Yesus lakukan. Baik itu mujizat, baik itu apa saja. Pernah bersama-sama Yesus, tapi masih ragu-ragu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ke-11 murid ini adalah ujung tombak yang akan membawa berita Injil itu kepada orang lain. Sehingga sampai hari ini berita itu sudah disiarkan, berita itu sudah dengar di belahan bumi yang lain, didengar oleh negara-negara yang lain. Dan berita itu sudah sampai di Papua, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui misionaris, melalui pendahulu-pendahulu. Misionaris-misionaris ini pun juga keluar dan pergi. Terima kasih untuk Bapak Yohanes Relak, Bapak Bimber Gulik, dan juga tua-tua. Berita Injil seketika waktu ada di Toli, waktu ada di kampung halaman, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan rumah mereka, dusun mereka, keluar dan pergi. Terima kasih untuk anak-anak Sawi, Kokor, Kaigar. Terima kasih. Injil sudah sampai di Kokor, di Sawi. Anak-anak Injil sudah mulai berdiri, sudah mulai berkarya, sudah mulai ada di dalam gereja ini, sudah mulai mengerti benar Injil ini. Injil kebenaran Allah. Dan sampai hari ini pun juga
Terima kasih teman-teman penginjil yang ada di Asiki, yang ada di Korowai, yang ada di Tanah Merah. Berjuang terus karena hidupmu sederhana, dilihat oleh dunia ini biasa-biasa, tetapi Allah tidak memandang itu biasa-biasa. Amin. Bapa adalah orang yang luar biasa. Allah pakai dari antara 11 murid itu, tetapi hari ini Gereja Injili di Indonesia mengutus kepada mereka untuk ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini kembali kepada anak-anak muda, yang sekolah di SMA, di SMK. Berita Injil ini Anda dibesarkan di dalam gereja ini. Berita Injil ini Anda pernah dengar di dalam gereja ini, dan Anda punya tugas ada di sekolah. Berita Injil ini juga harus teruskan kepada temanmu dari Jawa, temanmu dari Sumatera, Kalimantan yang ada di Merauke, supaya jadi berita Injil ini kepada anak-anak muda untuk memberitakan Injil ini kepada orang yang lain. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Gereja Injil di Indonesia berpegang teguh. Tadi saya senang dari jemaat, 5-6 jemaat ditambah dengan Kalbera, Moverdigul dan sekitarnya. Lalu ada satu ayat yang disampaikan tanpa membaca Alkitab. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Coba jangan lihat Alkitab. Orang gini itu sudah di luar kepala. Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi kalau orang gini lalu masih lihat anak kita, berarti ini ada tanda tanya. Karena itu moto ini di luar kepala. Tetapi kamu, baik kamu anak-anak muda yang ada di Maro, baik kamu yang kader-kader yang ada di Maro, di Pantai Selatan, menerima kuasa. Kuasa yang dimiliki adalah kuasa dari Allah sendiri. Dan mereka tidak pergi dengan sendiri. Mereka tidak pergi dengan pengalaman mereka seperti Petrus dan lain-lain, pengalaman mereka yang berbeda. Tetapi mereka terima satu tugas itu dengan kuasa dari Allah, supaya hidup mereka dipakai oleh Tuhan secara heran dan luar biasa, supaya berita Injil itu waktu mereka sampaikan, berita itu tidak kembali yang kosong, tetapi mereka berhasil. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Gereja Injil di Indonesia, gereja yang berbeda, gereja yang selalu mau memberitakan Injil kebenaran Allah. Dan gereja ini ada yang resmi dikirim kepada jemaat Tuhan di mana saja, melalui klasis, melalui wilayah. Tetapi ada yang pergi tanpa diutus, tetapi dia di sana mulai bersekutu, mulai menginjili, dan jemaat mulai mereka melayani dan mulai dengan dari nol. Itulah sebabnya tidak salah kalau anak-anak muda sekolah lalu dikirim ke Manado, dikirim ke Jawa, dikirim ke Bali, kemana saja, karena Injil kebenaran Allah sudah menjadi bagian yang penting. Amin. Hanya Anda pergi sekolah di sana, merasa Injil ini, kekuatan Allah ini dipakai ada di kampus, di asrama, sehingga pekerjaan Tuhan terus dijalankan. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sasarannya kepada 11 murid, kuasa yang diberikan dari Allah kepada mereka sehingga melakukan itu dan mereka pergi. Saudaraku, mama-mama, senang mama-mama dengan pujian yang sederhana,
tetapi itu juga memberitakan Injil, memberitakan melalui syair-syair, lagu-lagu yang dapat memuliakan Tuhan. Tidak salah Allah mau pakai mama. Mama ada dalam kelas sini, mama ada di dalam jemaat ini, dapat memberitakan Injil. Luar biasa, puji Tuhan. Itulah sebabnya hidup kita hanya alam di tangan Tuhan. Hidup kita hanya sederhana di dalam gereja ini. Karena gereja ini sederhana, orang-orang pun juga sederhana. Ada amin? Allah angkat, Allah pilih, Allah tetapkan menjadi orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, maka kita semua Allah mau pakai, Allah memberi kuasa yang dimiliki oleh Allah di surga itu akan memberikan, akan terus memberkati kita. Panitia yang kita sederhana, panitia yang akan bekerja hanya mungkin 6 bulan ke depan. Waktu cukup atau waktu yang lama? Waktu yang lama atau waktu yang singkat? Singkat. Ada amin? Sama. Ya, waktu singkat. Kita ada di bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober. Sudah 5 bulan. Itulah sebabnya saudaraku, kita diberi satu kepercayaan oleh Allah melalui gereja ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang besar, karena penginjilan belum selesai. Agenda-agenda penginjilan itu di dalamnya adalah ayat yang ke-19. Ayat 19, agendanya itu. Saya tidak mau memperpanjang untuk menjelaskan agenda itu atau bagian firman Tuhan di ayat 19. Tetapi panitia yang akan dilantik didoakan hari ini, karena panitia penginjilan belum selesai. BPL yang kita taruh di belakang itu kegiatan rutinitas gereja ini. Tetapi yang kita minta di sini kepada Tuhan adalah penginjilan belum selesai. Mulai ambil kalau bawa priwa. Jadi Allah ya gue dia nanti ini nomor waktu orang dengan bunuh ya gue dia kalau aku jalan dia pun. Itulah sebabnya di antara satu sama yang lain perintah yang penting ini jangan kita menganggap rendah, remeh, ambil bagian. Kemudian mama ini semangatnya tinggi dan semangatnya luar biasa. Keikutsertaan mama sangat berarti di dalam gereja ini. Maka berita Injil, keselamatan, penginjilan belum selesai, tidak hanya letak kepada bapak-bapak, tetapi semua mama, adik-adik, kita semua, kalian yang ada terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat 19 dan 20 itu sudah dilakukan, sudah sementara jalan, dan disitulah Allah akan memberkati kita. Allah akan memberi kuasa itu. Kuasa itu kita pakai tidak kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan Allah selama kita kerja 5 bulan ke depan. Puji Tuhan, saya tahu firman Tuhan dengan puji-pujian sudah menguatkan jemaat. Puji-pujian dari jemaat Sinai, Judea dan Efesus, Piston, Philadelphia, Asiki dan Talavera dan sekitarnya sudah menguatkan. Itu bagian dari firman Tuhan hamba saya ini. Maka yang paling penting adalah mari kita terima satu tugas pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus bersama-sama saling mendorong, menasihati. Kita harus dengar nasihat-nasihat dari tua-tua yang ada, supaya tetap kita kerjakan 5 bulan ini dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan yang Allah percayakan kita bisa lakukan dengan baik. Puji nama Tuhan, saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saya ingin mengakhiri khotbah saya di pagi hari ini bahwa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sedang jalan, sedang dikerjakan, sekalipun tenaga, kemampuan dan kekuatan
kekuatan Bapak Yohanes, Bapak Kiber, dan Bapak-Bapak tua yang lain, Bapak Emola yang ada di sini. Mari kita terus diberi kuasa, diberi pertolongan dari Tuhan, supaya tetap kita bekerja dan melayani, tetap kita bekerja satu sama yang lain, supaya saling bekerja sama